Hari ini, kita akan menjelajahi tradisi dan budaya unik dari suku Mursi di Ethiopia. Mursi atau Mun, sebagaimana mereka menyebut diri mereka sendiri, adalah kelompok etnis Surma di Ethiopia. Mereka pada dasarnya tinggal di zona Debuk Omo bangsa selatan, dekat dengan Sudan Selatan. Suku Mursi menggunakan bahasa Mursi sebagai bahasa ibu. Ini adalah bagian dari rumpun bahasa Surma. Mursi berkerabat dekat lebih dari 80% serumpun dengan Meen, Suri, Kwegu, dan suku-suku di Sudan Selatan seperti Murle, Didingga, Tenet, dan Boya. Mereka memiliki sejarah dan budaya yang sangat menarik. Mereka adalah pengembala ternak dan hidup sebagai nomaden, selalu berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain berdasarkan musim untuk mencari sumber pakan untuk ternak mereka. Seperti banyak pengembala pertanian di Afrika Timur, suku Mursi percaya bahwa mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yang mereka sebut tumwi, yaitu dalam bentuk pelangi dan burung. Ritual utama dalam masyarakat suku Mursi adalah komoru atau dukun. Komoru mewujudkan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan dan bertindak sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan dewa yang mereka sebut tumwi, terutama ketika terancam oleh kejadian seperti kekeringan, hama tanaman, dan penyakit. Peran tumwi ditandai dengan pelaksanaan ritual publik untuk mendatangkan hujan, melindungi manusia, ternak, dan tanaman dari penyakit, serta menangkal ancaman serangan dari suku lain. Untuk menjaga hubungan antara masyarakat dan tumwi, Komoru tidak boleh meninggalkan Mursiland atau bahkan kelompok lokalnya yang dinamakan Buran. Satu marga khususnya, Komorte, dianggap sebagai marga pendeta yang unggul. Namun, terdapat keluarga pendeta di dua marga lainnya, yaitu Garikuli dan Bumai. Agama masyarakat Mursi tergolong animisme. Suku Mursi mempraktikkan agama tradisional yang terkait erat dengan alam dan roh-roh leluhur. Mereka percaya bahwa dewa-dewi mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun sebagian Mursi sudah menganut agama Kristen, karena terdapat pelayanan di stasiun misi di sudut timur laut Mursiland yang menyediakan pendidikan, perawatan medis dasar, dan pengajaran agama Kristen. Salah satu ciri khas suku Mursi adalah tindik bibir bawah yang mereka kenakan. Tindikan ini tidak hanya sebagai penanda status sosial, tetapi juga memiliki makna simbolis dan budaya mereka yang mungkin merupakan kelompok terakhir di Afrika yang masih menjadi norma bagi perempuan untuk memakai tembikar besar, cakram kayu, atau piring di bibir bawah mereka. Setelah seorang wanita mencapai usia 15 sampai 16 tahun, wanita lain dari suku yang sama akan memotong bibir atasnya dan memasukkan piring kayu ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, tongkat yang lebih besar ditambahkan ke bibir yang sudah diregangkan. Piring yang berbeda dapat ditukar saat bibir membentang lebih jauh.
meskipun tidak wajib untuk memakai pelat bibir setiap saat, adalah umum untuk melihat wanita berjalan-jalan dengan bibir bawah yang longgar menjutai bebas. Kadang-kadang, pelat bibir dipakai saat menari oleh wanita yang belum menikah, dan semakin sering dipakai untuk menarik wisatawan guna mendapatkan uang tambahan. Piring atau piring bibir umumnya dianggap sebagai ritus peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Menurut tradisi, lempeng bibir adalah bukti kesuburan setiap wanita dan bahkan bukti bahwa dia siap untuk menikah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa seorang gadis telah mencapai usia menikah dan siap untuk menjadi seorang istri. Selain dari pernikahan, kecantikan seorang wanita juga ditentukan oleh seberapa besar bibirnya. Keyakinannya adalah bahwa itu adalah ornamen budaya yang melambangkan kekuatan dan harga dirinya. Hal ini juga dilihat sebagai tanda keberanian dan ketekunan. Banyak harga diri yang menempel di bibir karena dipandang sebagai suatu kebanggaan. Untuk membuatnya lebih cantik, beberapa wanita mengecat pelat bibir mereka. Pelat bibir dikenal sebagai Debi Etugoin. Selain itu, suku Mursi juga terdapat budaya duel seremonial yang disebut tagin. Suatu bentuk ritual kekerasan laki-laki adalah aktivitas yang sangat dihargai dan populer di kalangan laki-laki Mursi, terutama laki-laki yang belum menikah, dan merupakan penanda utama identitas Mursi. Kelompok usia merupakan ciri politik yang penting, di mana laki-laki dibentuk menjadi kelompok usia dan melewati sejumlah tingkatan usia selama hidup mereka. Suku Mursi terkadang terlibat dalam perang suku, yang sering kali terkait dengan mencuri ternak atau perselisihan atas sumber daya alam. Ini adalah bagian dari tradisi mereka yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selain itu, suku Mursi juga dikenal dengan seni dan kerajinan tradisional mereka. Mereka menghasilkan kerajinan anyaman yang indah, perhiasan dari tulang dan kulit binatang, serta seni ukir kayu yang sangat mengesankan. Namun, gaya hidup tradisional suku Mursi sedang berubah karena dampak modernisasi dan perubahan lingkungan yang cepat di wilayah mereka. Demikianlah sekilas tentang kehidupan dan tradisi suku Mursi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk lebih banyak konten menarik lainnya, sampai jumpa di video berikutnya.